Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat belajar, anak-anak semuanya. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran fikih. Dan kali ini kita akan membahas materi qiraat. Di dalam materi qiraat ini nanti kita akan mempelajari bersama-sama berkaitan dengan pengertian, hukum, rukun, dan syarat qiraat, serta larangan dalam qiraat dan jenis-jenis qiraat. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu apa itu qiraat? Kita bahas dari pengertian dulu secara bahasa. Qiraat berasal dari kata al-qardu yang artinya potongan. Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sedangkan secara istilah, qiraat adalah pemberian seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Jadi qiraat itu adalah kerjasama. Kata lain dari qiraat adalah mudharabah. Kerjasama di sini harus disepakati bersama-sama berkaitan dengan keuntungannya nanti. Selanjutnya, bagaimana dengan hukum qiraat? Hukum qiraat adalah mubah, karena Nabi Muhammad pun sudah pernah melakukan qiraat dulu ketika zaman Nabi dulu bersama dengan Siti Khadijah. Dalil yang digunakan untuk hukum qiraat ini adalah di Al-Hadid ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Dasar hukum ini sama dengan dasar hukum pinjam-meminjam karena pada dasarnya qiraat itu mempunyai unsur yang sama di dalamnya, yaitu tolong-menolong dengan sesama. Nah, sebelum melakukan qiraat, kita harus mengetahui apa itu rukun dan syarat qiraat agar ketika kita melakukan qiraat nanti sesuai dengan syariat Islam ya. Kita mulai dari rukun qiraat. Rukun qiraat terdiri dari 1. Pemilik modal. Jadi qiraat harus ada yang pemilik modalnya atau sahibul mal. Yang kedua ada pengelolanya atau al-amil. Yang ketiga ada akad atau al-aqdu, ini perjanjian ya, perjanjian kerjasamanya. Yang keempat ada modalnya atau al-mal. Yang kelima ada pekerjaannya atau al-amal, jenis usahanya apa itu nanti. Yang terakhir ada keuntungan atau ar-rubah. Ini rukun-rukun dari qiraat. Lah dari rukun-rukun qiraat ini juga harus memenuhi syarat agar qiraatnya nanti sah atau halal. Syarat-syaratnya apa saja? Kita bahas syarat dari orang yang melakukannya dulu. Jadi orang yang melakukan qiraat harus memenuhi syarat antara lain dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Kalau anak kecil, orang gila, dan dalam paksaan berarti tidak boleh melakukan qiraat. Selanjutnya berkaitan dengan modal. Modal harus diketahui secara jelas besarnya, baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. Diketahui barangnya ada dan diberikan kepada pengelola. Kemudian berkaitan dengan jenis pekerjaan atau usaha penerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Ini pekerjaan usahanya jelas dan diketahui oleh pemberi modal. Kedua-duanya memperjelaskan ini. Yang keempat berkaitan dengan keuntungan ini. Besar kecilnya bagian keuntungan atau persentase keuntungan nanti hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian di awal, biar tidak terjadi perselisihan nanti kalau misalkan ada untung yang besar atau untung yang sangat kecil sekali. Ini berkaitan dengan syarat-syarat qiraat. Demikian video pembelajaran kita kali ini.
Mengenai larangan dan jenis-jenis qiraat akan kita sampaikan pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan tetap jaga prosedur kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.